Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari FRI 019 dengan beranggotakan saya sendiri, Adi Mas Nanda Arya Sadewa, lalu ada rekan saya, ada Ergiana Reza dan juga Melody Pau. Nah, di sini kami akan mempresentasikan final presentasi dari Lab Tekmi, PFT, dan juga NSIS. Baik, kita mulai dari lab yang pertama, yaitu Lab Tekmi. Nah, di sini untuk table of content-nya, ada gambaran bisnis, analisis STP dan marketing mix, strategi dan rencana pemasaran, rencana produksi, rencana SDM, proyeksi keuangan, dan analisis kelayakan. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai gambaran bisnis, yang mana latar belakangnya dari kekuatan Indonesia di sektor pertanian, negara agraris, subsektor hortikultura, berada di peringkat kedua jumlah rumah tangga usaha pertanian terbanyak dalam sektor pertanian menurut BPS 2018. Dan di sini ada tabel mengenai hubungan sikap kerja dengan musculoskeletal disorder atau gangguan maupun kerusakan pada bagian sendi, ligamen, otot maupun sistem skeletal lainnya akibat posisi tubuh yang tidak alamiah dilakukan pada durasi yang lama. Nah, untuk hubungannya di sini ada sikap kerja dari resiko tinggi, resiko sedang, dan resiko rendah. Yang mana di sini 85% ada hubungan beresiko tinggi, lalu di sini ada 57,1% ada hubungan dengan resiko sedang, lalu ada 46,2% dengan resiko rendah. Lalu di sini ada hubungan lama kerja dengan musculoskeletal disorder, yang mana jika bekerja tidak normal lebih dari 8 jam, itu memiliki hubungan 78,6%, dan untuk kerja yang normal, yaitu kurang dari 8 jam, memiliki hubungan sekitar 45%. Nah, di sini ada eh, gambaran bisnis mengenai produk kami, yaitu Hortools 4-in-1. Untuk deskripsi alatnya itu alat bantu agrikultur hand tool untuk jenis pertanian modern hortikultura, yang mana alat ini bersifat multifungsi, yaitu terdapat 4 fungsi yang dapat digunakan sekaligus. Ya, di sini ada penyemprotan, lalu ada memasang plastik mulsa di atas tanah, melubangi plastik mulsa, dan menanam benih. Untuk dimensi sendiri di sini sebelum di adjustment atau diperlebar itu sekitar 1000 kali 500 kali 700 mm. Untuk setelah adjustment atau sudah diperlebar sekitar 1000 kali 1000 kali 700 mm. Dan di sini ada visi dan misi dari perusahaan kami. Untuk visi itu sendiri adalah menjadi perusahaan manufaktur kelas nasional yang berfokus pada peralatan agrikultur. Untuk misi kami, yang pertama meningkatkan kualitas produk, yang kedua menjadikan produk buatan kami sebagai pilihan utama pelanggan, yang ketiga mengembangkan produk dengan sejumlah inovasi, dan yang keempat memberikan servis yang terbaik untuk pelanggan. Untuk company sektor dari FRE Company adalah sektornya bergerak di manufaktur yang memproduksi alat agrikultur yang bernama Hortools 4-in-1. Baik, terima kasih Melodiva untuk tambahannya. Di sini saya akan melanjutkan lagi mengenai analisis STP dan juga marketing mix, yang mana yang pertama adalah segmenting. Segmenting untuk geografis dari perusahaan kami, Palembang, Ciwidey, dan Pengalengan. Untuk demografisnya, Hortools 4-in-1 ini dikhususkan untuk masyarakat yang berprofesi sebagai petani hortikultura yang memiliki pendapatan menengah ke atas. Lalu di sini ada psikografis.
Untuk psikografis dari alat kami ini ditujukan kepada untuk para petani yang membutuhkan kecepatan dalam bekerja. Lalu untuk segmenting mengenai perilaku, produk Hortools 4-in-1 ini menargetkan para petani yang menginginkan alat untuk memudahkan pekerjaan pada saat bertani hortikultura. Lalu untuk targeting di sini yaitu alternatif produk spesialis. Lalu untuk positioning berdasarkan perbedaan produknya. Lalu di sini untuk marketing mix, di sini ada produk kami Hortools 4-in-1 dengan harga 2 juta sekian. Lalu untuk place-nya atau tempatnya di Kabupaten Bandung untuk promosi dari perusahaan kami melalui e-commerce, event, dan juga Google Ads. Boleh next. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk strategi dan rencana pemasaran itu ada dua bagian. Yang pertama kita melihat dari segi marketing cost-nya, di mana estimated marketing cost-nya itu perkiraan budget yang dikeluarkan selama kegiatan periklanan ataupun marketing, dan juga kita akan membahas market breakdown, apa yang menjadi bagian dari target pasar kami, target pasar penjualan Hortools. Boleh dilanjut? Oke, kemudian untuk estimated marketing cost, advertising plan yang kami punya adalah untuk memasukkan produk kami di Google Ads dan juga e-commerce dan juga event-event seperti pameran, dan estimated marketing cost-nya itu 9.400.000. Dan jika kita mengasumsikan bahwa biaya itu mengalami kenaikan 2% setiap tahunnya, maka dilihat akan ada kenaikan sebesar 2% dari tahun 2023 itu 9.400.000, di 2027 itu sudah jadi 10.174 sekian. Boleh dilanjut? Untuk market breakdown itu kita terdiri dari ada potential market, available, dan juga target market. Untuk pasar potensi kita adalah petani hortikultura di usia lanjut, karena tadi concern kita adalah penyakit musculoskeletal disorder. Untuk yang pasar available itu adalah petani hortikultura seperti petani cabai yang lahannya itu memiliki gundukan. Untuk target marketnya adalah petani hortikultura di usia lanjut yang memiliki lahan gundukan dan berdomisili di sekitar Jawa Barat. Untuk level of competition yang dialami oleh FRI Company adalah pasar oligopoli, di mana pasar oligopoli itu di dalamnya hanya terdapat beberapa produsen saja yang menguasai pasar dan banyak konsumen di dalamnya. Boleh dilanjut? Untuk rencana produksi, untuk demand forecasting itu sekitar 5.814 dengan kenaikan target penjualan 1,03 per tahun. Bisa dilihat di situ ada grafik yang menunjukkan target pasar dan juga volume produksi. Untuk target pasar itu tadi di tahun pertama 5.814, kemudian di tahun terakhir 2028 itu 6.122. Jadi volume produksi kita untuk memenuhinya itu lebih banyak. Jadi volume produksinya itu 5.873 di tahun 2023, 5.932 di tahun 2024, sampai 2028 itu sebanyak 6.175. Boleh dilanjut. Untuk demand 12 periode awal diberikan dari data dan dilihat bahwa demand pattern-nya itu seperti ini. Kemudian untuk berikutnya kita harus memforecast kira-kira 12 periode berikutnya demand yang kita dapatkan berapa. Dengan setelah dihitung demand forecasting 12 periode berikutnya diperoleh total sebanyak 5.814 demand. Untuk material cost, material untuk rencana produksi kita juga perlu mempertimbangkan material cost yang dibutuhkan untuk memproduksi. Untuk total direct material cost bisa kita lihat di situ, di mana direct material cost itu material yang langsung terpakai di
produknya, sedangkan indirect itu yang tidak langsung dirasakan seperti packaging. Itu bisa kita lihat total untuk biaya kedua material. Boleh dilanjut? Untuk rencana SDM ada sebelum rekrutmen dan setelah rekrutmen. Untuk sebelum rekrutmen itu jumlah totalnya 22, kemudian lanjut jika kita mengadakan rekrutmen, boleh dilanjut, itu akan bertambah menjadi 26 jumlah orang. Boleh dilanjut lagi. Untuk proses rekrutmen dan seleksi dari direct, indirect, dan executive resources itu hampir mirip, tapi untuk indirect dan eksekutif itu tidak memerlukan training karena yang direct resources itu akan langsung bekerja, langsung memproduksi produk core tools itu, jadi butuh training di awal untuk direct resources, sedangkan indirect dan eksekutif tidak perlu. Boleh dilanjut. Untuk manajemen cost, kita juga bagi 3 dari cost untuk direct labor, indirect, dan juga eksekutif. Bisa dilihat totalnya di sini. Untuk direct labor itu orang-orang yang langsung terlibat di proses produksi seperti operator, kemudian untuk indirect itu yang di luar proses produksi seperti finance, kemudian yang executive labor itu yang berada di posisi atas seperti COO. Boleh dilanjut. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik. Nah, selanjutnya ada proses keuangan. Di sini ada yang pertama ada funds requirement. Jadi kebutuhan untuk membuat perusahaan dan pabrik itu sebesar 4.956.325 rupiah. Dan sumber pendanaannya yaitu berasal dari owner equity sebesar 80% dan pinjaman bank sebesar 20%. Lalu ada cost of goods sold. Di sini cost of goods sold-nya sebesar 15.235.132.420 perak. Itu di tahun 2023. Lalu setiap tahunnya ada kenaikan. Selanjutnya ada table of calculation product selling cost, di mana pada tahun 2023 persen keuntungannya yaitu 13% dan setiap tahun naik 2%. Hingga pada tahun 2027 yaitu 21%. Dengan selling cost rounding per produknya yaitu Rp2.926.000. Lalu hingga tahun 2027 harga produknya adalah Rp3.168.000. Untuk proyeksi keuangan dapat kita lihat tidak ada kerugian di EAIT-nya atau earning after interest and tax-nya. Dapat dilihat untuk tahun 2023 yaitu sebesar Rp917.459.959 dan hingga tahun 2027 yaitu 2 triliun 2.056.735.735 rupiah. Lalu di sini ada cash flow. Untuk setiap tahunnya kita mendapatkan pemasukan di tahun pertama yaitu sebesar 4.956.000.000 sekian itu berasal dari owner equity dan bank loan. Lalu pada 2023 itu kita mendapatkan keuntungan dan profit itu dari penjualan sebesar 17 miliar sekian hingga pada tahun 2027 yaitu sebesar 19 miliar. Lalu untuk outflow-nya pada tahun pertama itu sebesar 1.359.000.000 sekian.
Pada tahun kedua itu pada tahun 2023 sebesar 16 miliar 116 rupiah sekian 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 116 juta sekian 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 hingga pada tahun 2027 itu 17 miliar 201 juta sekian 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 hingga final cash balance-nya yaitu pada tahun 2022 sebesar 3 miliar 596 juta sekian sekian sekian. Pada tahun 2027 sebesar 9 miliar 907 juta sekian 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 sekian. Dan tidak ada kerugian. Selanjutnya ada balance sheet. Untuk balance sheet di sini kita balance hasilnya. Dapat kita lihat di paling bawah itu 0 rupiah semua. Lalu ada analisis kelayakan. Di sini kita menggunakan beberapa metode. Yang pertama adalah NPV dan payback period. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa perusahaan ini layak untuk dijalankan karena NPV pada tahun 2027 itu lebih dari 0, yaitu sebesar 1 miliar 755 juta sekian-sekian. Lalu untuk payback period, berdasarkan perhitungan PBP, kita membutuhkan waktu sebesar selama 3,45 tahun atau 3,5 tahun sampai 4 tahun untuk menutupi modal yang dikeluarkan pada tahun pertama. Lalu ada IRR. Berdasarkan dari hasil perhitungan, perusahaan sudah layak untuk didirikan karena nilai IRR menggunakan interpolasi sudah lebih besar dari MARR, yaitu sebesar 21%, 0,07%. Itu dibandingkan dengan MARR-nya sebesar 7,95%. Artinya perusahaan akan menghasilkan profit jika menjalankan bisnis dibandingkan dengan menyimpan uangnya di bank. Selanjutnya ada BCR atau Benefit Cost Ratio. Berdasarkan perhitungan, BCR yang sudah dilakukan dari usaha ini sebesar 1,14, yang berarti usaha ini layak dan menguntungkan karena BCR-nya lebih dari 1. Selanjutnya, kita masuk ke praktikum PFT. Table of content-nya ada jarak antar supplier dengan kandidat lokasi, ada pemilihan lokasi dengan faktor rating, ada routing sheet, stacking maksimum, luas area, from to chart, initial layout setelah ARC, dan final layout. Yang pertama, di sini ada jarak antara supplier dan kandidat lokasi, di mana calon lokasi A itu berada di Kota Bandung, itu di Jalan Soekarno-Hatta. Kompani B ada di Kabupaten Bandung, itu ada di Jalan Terusan Bojong Soang, dan kompani C ada di Kabupaten Subang. Supplier satunya Metro Steel, supplier 2-nya PT Denko Wahana Prima, dan supplier 3-nya ada di Pembangunan. Dapat kita lihat di tabel, ini merupakan jarak antara antar kompani dengan suppliernya. Selanjutnya ada factor rating, di mana kita membandingkan ketiga alternatif calon lokasi pabrik berdasarkan faktor-faktor kuantitatif dan kualitatif. Itu ada UMK, land cost, availability land, supplier distance, yang pertama dan kedua dan ketiga. Lalu ada akses transportasi, bencana alam, regulasi limbah B3, dan ketersediaan energi. Untuk skor yang paling tinggi didapatkan pada Kabupaten Bandung, yaitu sebesar skornya adalah 81,19. Maka lokasi yang dipilih adalah lokasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya adalah ada routing sheet. Setelah mengisi informasi pada routing sheet, banyak informasi yang diperoleh.
seperti dimensi dan volume yang mengalami penyusutan setelah operasi dan scrap yang dihasilkan. Kapasitas mesin teoritis dan aktual juga ada. Nah, namun karena perusahaan belum memulai proses produksi, sehingga mesin yang dimiliki masih berjumlah 0. Dari data jumlah produksi, tiap proses yang dibutuhkan per hari kita dapat menentukan berapa jumlah mesin yang dibutuhkan. Setelah melalui perhitungan routing sheet, dapat dilihat bahwa dibutuhkan sebanyak 15 mesin untuk memenuhi kebutuhan permintaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di sini kita melihat stacking maksimum atau di mana kita melihat berapa sih kapasitas muatan forklift jika ditinjau dari berat barang yang akan dipindahkan. Jadi kita menggunakan material handling, kita menggunakan forklift dengan kapasitas 3 ton. Jadi bisa kita lihat di sini kita menggunakan perhitungan dengan stacking builder, didapatkan stacking maksimum seperti tabel berikut dengan from to dan juga berapa batas stacking maksimum yang bisa dipakai untuk material handling. Boleh dilanjut? Kemudian setelah kita mengetahui stacking maksimum untuk 1 MHE, kita mencoba mencari tahu kira-kira berapa jumlah MHE yang harus kita punya atau jumlah MHE terpilih dan pengantaran optimal itu jika setiap alur itu memiliki berapa MHE. Jadi untuk hasilnya kita menemukan unit load yang optimal adalah dengan unit load 1, yaitu dengan waktu selama 1310 dan untuk setiap from to itu membutuhkan 1 MHE. Kemudian berikut merupakan jumlah frekuensi MHE yang harus kita miliki di setiap from to. Berikutnya untuk luas ini kita dengan memperhitungkan dimensi fasilitas yang ada di setiap inisial dan juga allowance-nya, juga memperhitungkan area receiving, GBPU, GBPP, warehouse, dan juga shipping, maka untuk lantai produksi FRE company itu kita setelah melalui perhitungan kita peroleh 1.200 meter kubik. Boleh dilanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada from to chart. From to chart ini dilakukan untuk melihat biaya yang dibutuhkan dan alur perpindahan barangnya. Dari perhitungan from to chart di atas didapatkan total cost sebesar 965.168 dengan data berasal dari material handling cost yang telah dihitung sebelumnya. Boleh di next. Lalu di sini ada initial layout. Untuk initial layout di sini itu merupakan initial layout yang telah diminimize dari initial layout yang sebelumnya belum diminimize. Boleh di next. Lalu di sini ada initial layout dengan tambahan beberapa fasilitas. Di sini merupakan initial layout minimize yang kemudian ditambahkan beberapa fasilitas seperti kantor, lalu ada musola, toilet, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir di sini ada final layout, merupakan gambaran dari layout perusahaan kami yang dibuat menggunakan SketchUp. Boleh di next. Baik, kita sekarang lanjut ke praktikum NSIS. Boleh di next. Untuk table of content-nya di sini ada mengenai database, UI UX, dan juga web result. Boleh next. Baik, untuk database nanti akan dijelaskan oleh rekan saya.
Jadi tampilan yang sedang dilihat adalah database menggunakan SQL atau Standard Query Language dari produk kita, yaitu Hortulus 4-in-1. Kemudian database SQL ini ada untuk produk log yang terdapat ID, produk ID, quantity, status, operator, origin, destination, dan log data. Pada database ini terdapat ID produk, jumlah produk, letak di mana produk sedang diproses, dan juga operator yang menjalankan aktivitas, serta destinasi selanjutnya produk akan menjalani proses, serta waktu dan tanggal. Kemudian ada juga database dari raw material, itu terdapat ID, name, quantity, dan price, di mana database ini terdapat raw material apa saja yang digunakan untuk produk Hortulus 4-in-1 beserta jumlah dan harga tiap raw material yang dimiliki atau kurang untuk aktivitas produksi. Ada juga database SQL untuk raw material log. Di situ terdapat ID, raw material ID, quantity, status, operator, origin dari raw material, destination raw material, dan log date. Pada database ini itu terdapat ID raw material, jumlah raw material, letak di mana raw material sedang diproses, operator yang menjalankan aktivitas, dan destinasi selanjutnya raw material yang akan menjalani proses serta waktu dan tanggal. Dan begitu juga masih ada beberapa database lainnya. Itu sebagai contoh saja. Boleh dilanjut? Baik, selanjutnya di sini ada mengenai UI UX atau prototipe website kami. Di sini ada beberapa contohnya yang dibuat menggunakan Adobe XD. Di sini ada homepage, lalu ada product master data page, lalu di sini ada product departure page. Yang mana perusahaan kami juga membuat UI UX ini berusaha untuk membuat user yang friendly sehingga para karyawan kami lebih nyaman dalam menggunakan website kami. Boleh di next. Berikut merupakan web result dari aplikasi yang telah kita rancang sebelumnya. Untuk mencapai aplikasi ini, kita memerlukan XMPP. Yang pertama, runningkan dulu Apache-nya dan PHP-nya. Dan selanjutnya kita masuk ke browser, lalu ketik localhost garis miring FRI strip 019 underscore FRI company. Setelah itu akan muncul login page seperti gambar yang ada di atas kiri. Setelah itu kita dapat memasukkan password dan username-nya. Kita di sini yang mengambil contoh untuk admin. Admin username-nya adalah admin underscore FRI dengan passwordnya adalah 123456. Lalu setelah itu kita klik login, nanti akan muncul tampilan homepage. Homepage di sini kita dapat menuju ke beberapa menu. Yang pertama ada menu production, ada menu master data, dan ada menu report. Untuk gambar yang kanan atas itu merupakan contoh untuk tampilan dari produk master data. Kita dapat mengaksesnya melalui menu master data, lalu ada produk master data. Selanjutnya untuk kita dapat ke WIP produk master data, sama dengan produk master data tadi, kita menuju menu master data, lalu klik work in process. Terdapat beberapa menu lainnya seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Di sini terdapat produk arrival, ada produk departure, ada raw material arrival, dan raw material departure.
yang tadi saya jelaskan adalah contoh dari web result yang dari aplikasi yang telah kita rancang sebelumnya. Next. Baik, sekian presentasi dari FRI kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.